Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azjaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebagian orang mungkin ya banyak ya maksa-maksa agar dapat uang. Kalau yang memaksa itu dihinggapi perasaan atau falsafah hidup yang tidak takut kepada Allah, maka pemaksaan itu diiringi dengan kejahatan. Kalau pemaksaan itu dihinggapi atau diwarnai dengan takut kepada Allah, maka hal itu akan terhenti atau paling tidak terkurangi. Pengen punya uang banyak dengan cara instan, memaksa. Ada yang mencopet, ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang ingin suatu jabatan tapi dengan cara curang. Pemilihan dengan cara curang. Syarat-syaratnya dipolitisasi, dimodifikasi agar sesuai, padahal belum sesuai. Kata orang Madura, belum dua kulah, belum memenuhi syarat kok dipaksakan untuk begitu, untuk bisa diterima sebagai orang yang sudah memenuhi syarat. Kenapa itu? Ya karena memaksa itu. Karena ingin instan dalam mendapatkan uang, dalam mendapatkan jabatan, dalam mendapatkan kedudukan, agar hartanya banyak, pangkatnya tinggi, mentereng, enggak diperjuangkan dengan kerja keras, tapi dengan instan. Yaitu tadi, para pedagang yang mencuri timbangan itu juga inginnya instan, mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan dengan sekecil-kecilnya, sedikit-dikitnya pengeluaran. Modalnya sekecil mungkin, untungnya sebanyak mungkin, dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seringnya mengakibatkan pertengkaran. Ini seringnya mengakibatkan orang terzalimi, orang dirugikan. Ada yang terzalimi itu melawan, ada yang terzalimi itu gerundel. Lah, yang gerundel, yang enggak memaafkan di dunia ini bahaya bagi orang yang menzalimi. Ini bahaya, akan dituntut di akhirat nanti. Padahal kerugian atau kecelakaan di akhirat itu jauh lebih besar dibanding kalau kita alami di dunia ini. Rasulullah pernah bersabda, walau anna qutratum minaz zakum qatarat ila dari dunya la afsadat ila ma'ayishihim fakaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Andaikan setetes zakum menetes jatuh ke dunia, pastilah dia menghancurkan seluruh kehidupan di dunia. Kalau Nagasaki dan Hiroshima dulu dua kota, satu bom atom menghancurkan satu kota. Kalau bom Bali dulu radiusnya cuma 100 atau 70 meter yang hancur itu. Nah ini satu tetes zakum itu menghancurkan seluruh kehidupan dunia. Sabdanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana jadinya kalau seseorang itu tidak mempunyai sebuah makanan pun, sebiji makanan pun selain zakum, nggak makan lapar, tapi dimakan ya begitu itu dahsyatnya. Nah ini kecelakaan yang dialami oleh ahli neraka, penghuni neraka. Siapa itu? Ya orang-orang yang melanggar, yang tidak diampuni oleh Allah itu. Kenapa tidak diampuni? Karena pelanggarannya menzalimi manusia. Manusianya belum memaafkan. Akhirnya ya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelanggarannya itu tidak menzalimi manusia, tidak
mohon ampun kepada Allah ya juga tidak diampuni. Ya begitu itu kecelakaannya. Makanya ada dulu ya tahun 80-an ada lagu atau nasyid, biar susah sedikit karena Allah untuk menghindar kesusahan yang lebih besar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu sebuah kejadian atau fenomena yang menimpa kita. Banyaknya orang yang memaksa untuk tujuan-tujuan dia, tujuan mereka, sehingga banyak manusia yang lain terkorbankan. Contohnya lagi orang-orang Inggris dulu datang ke Amerika, benua Amerika. Di Amerika ada penduduk aslinya kaum suku India, dibantai, diusir agar tidak tinggal di situ lagi. Sulit untuk mengusir, jadi diburu beramai-ramai sampai dihabiskan, dimusnahkan. Orang-orang Yahudi dulunya juga tinggal di Inggris, menjajah Palestina. Palestina itu dulunya ya punyanya orang Palestina, ditinggali orang-orang Palestina. Ya nggak tahu entah semua Muslim atau campuran, yang jelas bukan orang Yahudi. Penghuni di negara Palestina itu yang sejak tahun berapa dulu, sekitar tahun 1700 atau tahun sekian itu sudah ada peta dunia, petanya Palestina ya nggak ada Yahudi, itu Palestina ya Palestina. Nah itu sekitar tahun berapa itu, 1900-an ya, 1930-an ya, datang ke orang-orang Yahudi datang ke Palestina merebut apa yang sudah berabad-abad atau berpuluh-puluh tahun ditinggali menjadi haknya orang Palestina direbut. Kenapa itu? Itu memaksa orang, dan pemaksanya tidak takut kepada Allah atau tidak percaya akan adanya siksaan dari Allah, tidak percaya akan adanya hari akhir. Di kalangan kita juga sering terjadi begitu. Seseorang, katakanlah umpama si A ini di perempatan jalan, pas lampu hijau, sebelum berhenti dia lampu hijau, sebelum berhenti sudah lampu hijau, sehingga nggak sempat berhenti. Inginnya dia, fahamnya dia mau lurus dan mengambil jalan yang agak tengah. Ternyata di pertengahan jalan, setelah melewati lampu hijau itu, dia ingat bahwa harus ke kiri. Nah mau ngiri itu ya hati-hati, tidak langsung nyelewat, tapi menengok dulu lah, menengok tok itu loh, didamprat oleh pengguna jalan yang lain. Ya opo sih? Nah lucunya juga yang mendamprat ini ya ibu-ibu pakai jilbab, yang didamprat bapak-bapak. Nah, begitu itu kenapa? Karena mungkin insya Allah banyak orang yang semisal ibu-ibu itu tadi, entah dia berjilbab atau tidak, entah itu pemuda atau pemudi, seringnya suka menghujat atau cara Jawanya ngelokno orang yang khilaf, enggak sengaja salah, tetapi khilaf saja dihujat-hujat. Begitu itu juga sikap yang enggak enak bagi kita. Kalau kita menjadi korban, yang kita enggak enak. Ada lagi contoh sedikit lagi. Si A bertetangga dengan si B. Si A punya beberapa benda yang dianggap si B enggak berguna, digeletakno di sekitar rumahnya. Si A ini rumahnya dikelilingi kebun 900 meter, banyak, agak luas. Nah si B agak pas-pasan, kerjanya nukang, kerjanya serabutan, nukangnya sepi, jarang ada order, jarang ada orang yang bangun dan meminta dia untuk bangun. Dia beralih profesi menjadi pemulung, pengepul barang rosongan. Nah begitu itu ngomong, aku wis gak nukang, Cak,
Aku saiki ngumpulno rosokan-rosokan. Lah, yang diomongi si A yang tetangganya mantuk-mantuk, belum bisa memberi bantuan, belum bisa memberi solusi. Mantuk-mantuk ya dengan harapan mungkin nanti suatu saat bisa memberi bantuan. Nah, orang yang tawadhu kan nggak mudah obrol janji. Oh yo nanti tak kei atau engko tak dolekno penggawean, nggak perlu obrol janji itu begitu. Kalau memang nanti ada pekerjaan ya dicarikan. Kalau memang nanti ada barang bekas yang sudah disortir, yang untuk mensortir barang bekas itu kan juga perlu waktu. Nah, pas sibuknya kok disambati begitu. Ada tetangganya yang mengeluh begitu. Mantuk-mantuk tok itu langsung didamrat. Kon niku mantuk-mantuk tok ae dengan bisuan-bisuan yang enggak memberi solusi. Lah, mungkin maunya itu setiap dikala di saat dia punya masalah, dia minta bantuan, pengen dibantu, seharusnya orang lain itu langsung membantu.